Baik, selamat pagi Ko Richard dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dia Ilham. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Capstone Project 3, yaitu Hotel Booking Demand. Baik, pertama-tama kita lihat dulu background-nya. Jadi, di hospitality industry ini, khususnya di hotel, itu tuh ada namanya overbooking yang menjadi common strategi untuk menghandle booking cancellation. Jadi, banyak yang cancel, tapi supaya nggak kosong kamarnya, jadi ada strategi ini. Tapi itu bukan hanya keuntungan, ada juga resiko yang bisa terjadi, yaitu nanti si reputasi hotelnya itu bisa menurun kalau misalkan tidak di-manage dengan benar. Lalu kita lihat problem statement-nya. Overbooking strategi ini bagus untuk bisa memprediksi bagaimana booking yang akan datang itu, apakah akan di-cancel atau tidak gitu ya. Kalau misalkan kita meng-underestimate cancellation ini, akan banyak kamar yang kosong dan juga akhirnya tidak terpakai. Nah, makanya penting untuk kita tahu bahwa cancellation prediction ini adalah kunci kita untuk balancing antara okupansi dan juga kepuasan tamu. Adapun dua hal yang ingin kita kejar yaitu goals dan juga matriksnya. Yang pertama goals, ini bisa memprediksi cancellation yang terjadi dan juga meminimalisir kerugian kalau misalkan kita miss prediction. Untuk yang kedua yaitu matrix, pada kasus hotel ini kita ingin high recall dan juga high F2 score. Kenapa? Mari kita lanjut. Sebelum itu, ada pun metodologi di sini memakai dataset hotel booking demand. Toolsnya itu ada Python, scikit-learn, model machine learning, imbalance learn, dan juga Streamlit. Pre-processingnya itu pakai one hot dan juga ordinal encoding. Untuk scaler itu pakai robust scaler dan juga pakai smooth. Lalu modelingnya itu pakai membandingkan 7 model machine learning. Untuk dituningnya pakai randomized search CV untuk efisiensi waktu, dan juga pipeline-nya itu dari pre-processing, smooth, dan juga hingga ke model. Yang terakhir ada deployment pada Streamlit lokal. Nanti mari kita lihat ya. Sebelum itu ada attribute information, berupa ada atribut 11 dengan targetnya yaitu is cancel. Berikut adalah data type-nya dan deskripsinya. Pertama-tama kita data cleaning dulu, kita melihat ada yang ada class imbalance dari si is cancelled-nya, dan juga untuk feature country itu ada 351 missing value yang akan kita ganti dengan other. Dan juga dari keseluruhan total data ini yang ada 80 ribuan ini, walaupun begitu kita treatmentnya tidak drop. Untuk kasus dataset hotel ini sangat mungkin terjadi apabila ada pemesanan berulang. Selanjutnya, kita melihat dari 5 data numericals, yaitu required car parking space, booking changes, total of special request, previous cancellation, dan juga days in waiting list. Di sini kita melihat outlier-nya. Walaupun begitu, kita akan simpan untuk analisis. Karena ada outlier yang bisa berguna untuk kita melihat prediksi cancel nanti. Untuk modeling preparation ya, kita memakai trend test setnya 70 dan juga 30. Dengan ML modelnya ada 7, yaitu logistic regression, decision tree, random forest, ada boost, gradient boosting, like GBM, dan juga XGBoost. Untuk tipenya itu yang pertama ada linear, tree based, hampir semuanya tree based, dan juga di sini random forest bagging, sisanya adalah boosting. Semakin sederhana, interpretability-nya tinggi, dan juga semakin kompleks akan low atau menurun. Pertama, pada pipeline, kita pre-processing dulu. Untuk 10 feature itu, ada kategorikal, ordinal, dan juga numerical. Untuk kategorikalnya itu kita pakai one hot encoding. Untuk ordinalnya pakai ordinal encoding, dan juga sisa numericalnya kita pakai robust scaler. Untuk pipeline-nya, itu nanti akan ada base, smooth, dan juga tune. Untuk yang base itu maksudnya adalah melalui 3 pre-processing dan juga menjalankan semua 7 model machine learning-nya, dipilih 3 teratas. Untuk yang kedua, pada pipeline smooth itu akan menjalani 3 pre-processing, lalu smooth, dan juga 7 model akan dipilih 3 teratas. Pada saat pipeline 1-2 itu kita udah punya 3 model teratas, akan dijalankan pipeline yang tune dengan cara melakukan 3 pre-processing, lalu smooth, dan juga dari 3 top itu kita akan melihat hasil hyperparameter tuningnya. Pada saat sudah kita jalankan base, mode, dan juga tune, kita mendapatkan hasil F2 score-nya seperti berikut. Dan juga pada saat kita sudah memilih bahwa kita menggunakan F2 score yang tune, kita akan membandingkannya dengan ROC AUC dan juga recall-nya untuk memilih 3 model terbaik. Di sini akan dipilih tune model daripada smooth karena measurable-nya dan juga bisa repeatable untuk kita ulang kembali. Dan juga kenapa XGBoost daripada like GBM ataupun Random Forest, karena di sini
XGBoost itu lebih stabil, lebih mature secara deployment, bisa reliable juga untuk menurunkan false negatif sesuai kasus kita. Dan juga lebih tinggi sedikit di recall dibandingkan like GBM. Untuk XG Boosting sendiri atau nama lainnya Extreme Gradient Boosting adalah open source machine learning yang dipakai secara frameworknya itu Gradient Boosted Decision Tree. Di sini dipakai terhadap supervised learning untuk gradient descent dan juga dikenal karena kecepatannya, efisiensi, dan juga bisa men-scale well untuk large dataset. Nah, di sini XGBoost juga merupakan implementasi yang advance dari gradient boosting yang mengkombinasikan bahwa pohon-pohon yang dianggap lemah oleh model lain nanti akan diberikan residual di XGBoost ini untuk bisa membuatnya menjadi weighted data. Seperti pada gambar, XG boosting ini sistemnya boosting yaitu berdasarkan sequence. Jadi yang pertama kita punya original data, kita dapat dan juga nanti akan ada weighted data, lalu kita dapat lagi, nanti akan di weighted data lagi dan juga pada akhirnya kita mendapatkan semuanya berdasarkan sequence. Lalu XG boosting ini parameternya sebagai berikut dengan F-score tune-nya itu 0,75 dan juga classification reportnya sebagai berikut. Dengan akurasinya kita dapatkan 0,80 dan juga recall positifnya itu adalah 0,76. Pada XG boosting sendiri kita dapatkan confusion matrix dari nominal dan juga normalize-nya. Dari sini kita ingin fokus menurunkan FN ataupun false negatif yaitu 2174 ini. Jadi kita meninggikan recall, menurunkan FN sehingga kita bisa mendapatkan better cancellation forecasting. Jadi hotel tahu nih siapa-siapa aja yang akan cancel dan juga bisa di overbook sesuai ekspektasi. Sehingga nggak ada ruangan kosong dan juga meminimalisir resiko terhadap overbooking. Berikut adalah feature importance. Di sini 4 ratasnya adalah deposit type non-refund, require car parking space untuk turis Portugal dan juga market segment online TA. Nah, keempat ini adalah strong indicator dari booking yang besar kemungkinannya akan cancel. Berikutnya pada cost dan juga bisnis konteksnya. Kita coba ambil asumsi per bookingnya, yaitu kalau misalkan true book kita dapat $150, kalau misalkan false book kita dapat minus 50, kalau misalkan false cancel kita dapat minus 20, kalau misalkan true cancel kita dapat plus 100. Yang pertama, skenario worst case-nya. Sesuai hitungan berikut, kita akan mendapatkan minus 5.000. Untuk skenario kedua, yaitu realitanya ataupun pada saat kita menggunakan machine learning-nya, berdasarkan hitungan ini kita akan mendapatkan 15 ribuan US dollar. Nah, pada skenario ketiga itu, kita 100% benar memprediksi bahwa akan book dan juga memprediksi bahwa akan cancel, sehingga didapatkan nilai maksimal adalah 25.000 US dollar. Kesimpulannya adalah, jadi model XGBoost ini kita pakai dengan robust scalar dan juga smooth, dan juga kita tuning, maka kita dapatkan XGBoost tune yang terbaik daripada semua modelnya. Untuk model performance, untuk presisi misalnya 0,71, yaitu model berhasil mengidentifikasi 71% dari booking yang cancel. Kalau misalkan recall-nya 0,77, dari 100 actual cancel, di situ modelnya bisa mendeteksi 77 dari 100 itu. Untuk FPR-nya 22%, yaitu 22% dari actual cancellation-nya tidak dapat diprediksi. Untuk FNR-nya 19%, bahwa 19% dari booking-nya itu predicted sebagai cancel, padahal aslinya tidak cancel ataupun terbooking. Untuk model limitation dari XGBoost ini adalah karena punya strong prediction tetapi memiliki interpretability yang low ataupun rendah, karena berdasarkan ini adalah ensemble methods dan juga sequence dan juga model yang cukup kompleks, sehingga hyperparameter tuningnya juga membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil terbaiknya. Lalu juga ada catatan untuk imbalance data. Pada imbalance dataset ini, kita harus pakai stratified sampling pada saat trend test splitting dan juga cross validation. Dan jangan memakai kalau bisa akurasinya, karena bisa membuat misleading. Berikut adalah further analysis dan juga recommendation-nya. Dari dataset ini bisa mengexpand dan juga balance dari datasetnya, jadi bisa membalance terlebih dahulu dari imbalance targetnya, supaya kita bisa meminimalkan pekerjaan dari oversamplingnya ataupun resampling, dan juga menambah potentially
memiliki useful feature karena dari sini tadinya kita punya 10 feature aja, kalau misalkan kita punya lebih banyak useful feature bisa lebih baik dalam memprediksinya dan juga bisa mengeksperimen dengan berbagai kombinasi, yaitu kita pakai RFA ataupun pakai feature engineering pada country atau pakai Adasin dan juga mungkin Naive Bayes atau CatBoost. Dan juga kita bisa meng-refine business impact calculation-nya karena berdasarkan dari dataset ini kita menggunakan asumsi, tapi kalau misalkan kita memiliki angka pastinya dan juga stakeholder yang bisa menggunakan model prediksi ini akan lebih bagus. Selanjutnya saya juga sudah membuat prediksi pada Streamlit lokal dan nanti akan available untuk GitHub online. Di sini kita bisa mendapatkan hotel cancellation prediction dengan berbagai output. Kalau misalkan penasaran bisa dicek di GitHub saya. Baik, kita akan cobain hotel booking cancellation predictornya. Di sini ada market segment, deposit type, customer type, reserve room-nya, country-nya, previous cancellation-nya, booking change, days in waiting list, required car parking space, dan juga total special request. Di sini kita pakai depositnya di refundable ya. Coba kita prediksi. Ternyata booking ini tuh emang akan di booking gitu. Sebesar 23% akan cancellation, jadi masih sedikit. Kalau misalnya kita ganti kombinasinya menjadi non-refund, coba kita lihat. Ternyata kalau misalkan depositnya non-refund, high likely booking ini akan tercancel sebesar probability-nya 99%. Seperti itu semuanya. Semoga kalian suka dan juga ini merupakan pembelajaran yang cukup banyak bagi saya dalam satu waktu dan saya sangat senang untuk mengerjakan model machine learning dan juga deployment ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan selamat pagi semuanya.